Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tutorial kedua adalah membuat bagaimana cara membuat atau mengelola sebuah website yang namanya itu adalah Google Classroom. Oke, pertama kita buka web, kita buka Google Chrome, terus tulis pilih Google Classroom. Nah, kemudian pilih bagian pada Classroom Management Tools Resource. Nah, klik. Lalu di sini kita akan langsung tunjukkan ke berapa kelasnya. Nah, kita akan buat kelas baru, kita ganti akun. Oke, ini akun. Oke. Nah, ini tampilan awal. Untuk tampilan awal itu ada beberapa pilihan. Pertama adalah buat kelas dan gabung ke kelas. Nah, kita pilih pada pilihan buat kelas. Oke, kemudian pilih ini, kemudian lanjutkan. Nah, setelah itu kita mengisi nama kelas, misalnya kelas 10, kelas 10. Kemudian bagian ini bisa dikosongkan, kita langsung saja mata pelajarannya CSKI, sejarah kebudayaan Islam. Kemudian terusnya ruangnya adalah ruang 1. Oke, kita buat. Nah, diproses teman-teman sekalian, kita tunggu berapa lama untuk kelas ini. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan beberapa fitur. Misalnya kita juga bisa membuat tugas kelas atau menyesuaikan beberapa poin, misalnya foto. Kita bisa tambahkan foto, kemudian pilihan warna juga ada. Ini teman-teman bisa bebas memilih warna apapun dan mau pakai foto apapun. Nah, ini juga bisa diumumkan. Kita misalnya ini kelasnya kelas 10, kemudian gurunya itu saya, kemudian dibuat pada jam sekian, itu akan diumumkan di sini. Kemudian ini juga ada beberapa informasi tentang tugas yang diberikan. Misalnya saya mau kelas, ada beberapa kelas ini informasi tentang tugas ya. Kemudian tugas kelas, kita bisa buat tugas, misalnya tugas pertanyaan atau tugas yang lain. Misalnya kita pilih pertanyaan atau materi. Misalnya ya, kita close dulu. Misalnya judulnya itu dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Nah, di sini kita bisa memulai beberapa poin atau deskripsi dari judul ini. Misalnya pertama, bagian A, dakwah secara sembunyi, atau B, ditambahkan dakwah proses perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Kemudian kita bisa tambahkan topik, misalnya topiknya itu
semester materi semester ganjil. Oke, sini juga kita bisa ganti kelasnya, kemudian kita bisa atur ke beberapa siswa atau semua siswa. Kemudian kita pilih ada juga dijadwalkan, kemudian jadwalkan. Oke, inilah salah satu contoh materi yang kita buat, misalnya dalam bentuk sebuah materi. Misalnya di sini akan siswa akan langsung mengetahui, oh materi hari ini, kemudian kita pelajari yang poin-poin seperti ini. Itu akan sangat menguntungkan bagi guru dan juga siswa. Kemudian kita juga bisa tambahkan siswa, kemudian kita juga bisa tambahkan nama-nama yang akan masuk di kelas kita, misalnya Aldi. Kemudian kita bisa undang melalui alamat link. Kemudian di sini juga ada fitur penambahan nilai. Fitur ini juga kita bisa manfaatkan untuk memberikan nilai dengan syarat siswa yang ada di kelas Google Classroom ini itu sudah ada. Kita sudah undang lewat link ini supaya mereka masuk ke Classroom ini dan mereka sudah login. Maka di fitur yang ada di kelas Google Classroom ini akan bisa digunakan dengan baik. Oke, di tugas kelas juga itu kita bisa membuat pekerjaan tugas, misalnya tugas apa ini? Oh ya, ini bisa kita buat tugas pilihan ganda. Misalnya kita tinggal masukkan judul di sini, misalnya soalnya apa, siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq. Kita bisa buat misalnya misalnya Abdul Rahim, kemudian B Abdul Latif, kemudian C Abdullah, D Abdillah. Oke, kemudian kita bisa berikan batas tanggal waktu, misalnya besok. Oke, ini sudah. Kemudian kita juga bisa tambahkan topik. Di sini juga bisa tambahkan rubrik. Kemudian ditugaskan. Nah, maka di sini akan langsung dibuka, kemudian soalnya akan langsung juga akan ada karena otomatis akan dilihat juga oleh siswa. Kemudian siswa tinggal memberikan jawaban, misalnya jawabannya A yang dikirim Abdul Rahim yang dikirim. Oke, maka siswa yang mengerjakan soal tersebut akan muncul di sini, dengan beberapa tugas, kemudian beberapa jawaban akan muncul di fitur ini dengan secara otomatis. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Jadi Google Classroom ini juga sangat bermanfaat bagi
peserta didik, utamanya bagi guru, dalam memberikan sebuah media pembelajaran atau pembelajaran yang berkaitan dengan novel yang digunakan. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.